Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Novialis, mahasiswa jurusan Tadris Biologi, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai fertilisasi mata kuliah embriologi. Nah, fertilisasi adalah proses penyatuan atau peleburan inti sel telur dengan inti sel spermatozoa membentuk makhluk hidup baru yang disebut zigot. Fertilisasi sendiri dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu fertilisasi eksternal atau khas pada hewan-hewan akuatik. Gamet-gametnya dikeluarkan dari dalam tubuhnya sebelum fertilisasi. Nah, kemudian ada fertilisasi internal khas untuk adaptasi dengan kehidupan di darat. Sperma dimasukkan ke dalam daerah reproduksi betina yang kemudian disusul dengan fertilisasi setelah pembuahan. Telur itu membentuk membran fertilisasi yang merintangi pemasukan sperma lebih lanjut. Kadang-kadang sperma itu diperlukan hanya untuk mengaktifasi telur. Yang pertama itu penetrasi sperma ke dalam. Penetrasi adalah proses pemasukan alat kelamin pria ke dalam alat kelamin wanita. Jika penis mengalami ejakulasi di dalam vagina, maka sel sperma akan menuju ke sel ovum yang sudah matang. Proses tersebut dinamakan kopulasi. Jadi, pada proses ini terjadi pemasukan sel sperma pada jantan ke dalam ovarium pada betina. Kemudian ada ovum. Ovum adalah sel telur gamet pada wanita yang digunakan dalam proses reproduksi untuk menghasilkan sebuah individu baru yang ditemukan di ovarium. Ovum identik dengan sel sperma pada laki-laki. Ovum berisi satu set DNA haploid mengandung 23 kromosom yang diperlukan sebagai kode penentu sifat dan fisik dan dari keturunannya. Ketika bertemu dengan gamet jantan sperma yang juga berisi satu set DNA haploid, maka akan terbentuk sebuah zigot. Fungsi ovum ialah memastikan set kromosom tersebut berada dalam lingkungan yang tepat sehingga memungkinkan terjadinya pembuahan oleh sel sperma. Komponen yang terdapat di dalam ovum juga dapat menjadi nutrisi bagi perkembangan dan pertumbuhan embrio di dalam rahim sampai akhir fungsi ini diambil alih oleh plasenta. Kemudian struktur ovum atau sel telur. Ovum mempunyai ukuran yang besar, bahkan merupakan satu-satunya sel yang dapat kita lihat dengan mata telanjang. Ovum dilapisi oleh beberapa lapisan, mempunyai sitoplasma dan mempunyai inti. Sitoplasma sel telur mengandung sebuah materi untuk membentuk individu baru seperti protein, ribosom, tRNA, mRNA, dan materi lainnya. Sitoplasma dari sel telur sering juga disebut ooplas. Beberapa lapisan pelindung pada ovum yaitu membran vitelin, yaitu lapisan transparan di bagian dalam ovum. Kemudian zona pellucida, yaitu lapisan pelindung ovum yang tebal dan terletak di bagian tengah, terdiri dari protein dan mengandung reseptor untuk spermatozoa. Kemudian ada corona radiata, yaitu merupakan sel-sel granulosa yang melekat di sisi luar oosit dan merupakan mantel terluar ovum yang paling tebal. Proses fertilisasi dapat dibagi menjadi 4 aktivitas utama. Yang pertama yaitu hubungan serta pengenalan sperma dan sel telur. Kemudian pengaturan pemasukan sperma ke dalam sel telur.
dan peleburan bahan genetik dari sperma dan sel telur. Kemudian yang terakhir, aktivitas metabolik telur untuk memulai perkembangan. Nah, sekian materi dari saya, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.